Hello everyone, welcome back to my channel. Minggu sore ini luar biasa karena sekitar sejam lebih 2 jam yang lalu kita baru saja menerima di social media Garuda Calling yang terbaru. Pertama saya mau bahas dulu satu hal ya. Ini merupakan Garuda Calling yang pertama yang kayaknya kita tunggu-tunggu banget nih, siapa nih pemain-pemainnya gitu loh. Dan membuat saya juga terharu dan menyala karena melihat video pengumumannya tuh benar-benar dibikin sedemikian rupa untuk membangkitkan rasa kebangsaan kita, rasa excitement kita, rasa yang membara di dalam hati kita gitu ya. Dan saya udah pegang nih list Garuda Calling-nya, dan saya mau mulai bahas sore ini Garuda Calling ini seperti beberapa perkiraan pertama saya. Oh ya, sebelumnya saya mau mengatakan bahwa yang dipanggil kali ini 27 yang sudah pasti dan dikatakan provisional, it means baru squad sementara ya. Dan kemudian masih akan ada 3 orang lagi yang sudah pasti akan bergabung jika mereka sudah selesai diambil sumpah, yaitu yang pertama Emil Audero Mulyadi, kemudian kedua Joey Pelupesi, dan yang ketiga Dean James. Dan 3 nama tersebut belum masuk dalam sini. Dan umumnya setelah dipanggil akan ada 30 pemain, tapi biasanya yang bisa didaftarkan umumnya itu adalah 23 pemain ke dalam DSP. Jadi akan ada 7 orang yang mungkin akan standby. Nah, untuk pertandingan pertama kita sama-sama tahu bahwa Justin Hubner sama Ragnar Ortmangun itu tidak bisa bergabung karena mereka sudah terkena akumulasi kartu kuning dan baru bisa bermain melawan Bahrain. Jadi kita mulai. Saya akan membacakan satu-satu dan kita akan bahas satu-satu. Yang pertama Martin Paz. Martin Paz seperti yang saya sudah sebutkan dan kita udah tidak meragukan lagi ya, sudah pasti dia termasuk. Kedua, seperti yang juga saya utarakan, adalah Nadeo Wargawinata. Ya, karena Nadeo merupakan kiper dengan penampilan terbaik dan menit terbanyak dan terkonsisten saat ini di BRI Liga 1. Ya, mengalahkan yang berikutnya juga dipanggil Hernando Aris Taryadi dari Persebaya. Nah, Hernando itu memang mempunyai kelebihan-kelebihan, tapi saat ini secara keseluruhan penampilan di BRI Liga 1, Nadeo jauh lebih konsisten, dan bagi saya masih akan favoritkan Nadeo untuk menjadi kiper ketiga, tapi we'll see bagaimana Coach Patrick Kluivert. Yang keempat, bagi saya ini sebuah sedikit kejutan ya, dalam arti saya sedikit deg-degan melihat Rafael Struijk. Rafael Struijk itu tidak bermain dalam 5 pertandingan terakhir, dan kemarin baru dia bermain lagi, masuk ke menit ke-87 untuk Brisbane Roar, dan bermain satu-satu seri, dan ya, dia mendapat sedikit bermain sekitar 6 menit, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi at least bisa memberikan sesuatu buat kepercayaan diri dia. Kemudian berikutnya seperti biasa, Tom Haye. Lalu kejutan, muka baru, pemanggilan pertama Septian Bagaskara dari Dewa United yang memang sudah sedikit difavoritkan. Sahabat saya Bung Harpa sudah menyebut juga, jadi ini merupakan suatu pengenapan, dan Septian berusia 27 tahun, dan ini merupakan suatu usia yang sangat baik, dan ini merupakan awal dari karir dia yang lebih baru dan lebih cemerlang. Kemudian Kevin Dix tetap dipanggil walaupun kondisinya masih sedikit cedera. Egy Maulana Fikri, the best ya, salah satu pemain depan kita yang terbaik dengan bakat yang luar biasa dan teknik yang sangat tinggi. Kemudian Ricky Kambuaya seperti biasa, tepat ada dalam list saya sebelumnya. Ragnar Ortmangun, Mace Hilgers, kemudian Ivar Jenner, kemudian Jordi Amat Maas seperti biasa, The Prince. Ya, Jordi Amat dipanggil, seperti yang saya bilang, Jordi masih salah satu pemain terbaik kita dan mempunyai pengalaman yang sangat banyak ya. Kemudian berikutnya Shane Patinama, sempat diisukan tidak akan dipanggil, tapi ternyata Shane tetap masih dipanggil. Kemudian Calvin Verdonk memang kita udah tahu andalan bersama tim nasional. Marcelino Ferdinand sudah pasti. Kemudian si pendatang baru Ole Romani, Eliano Reinders. Eliano punya kesempatan kali ini juga di era yang baru oleh pelatih Patrick Kluivert. Eliano merupakan bisa bermain di sayap kanan, sayap kiri, dan bek kanan, dan saya pikir dia akan mendapat kesempatan kali ini terutama melawan Australia. Kemudian berikutnya Rizky Ridho Ramadhani, ya tidak ketinggalan Rizky Ridho. Dengan melihat formasi yang kemungkinan 4-3-3, Rizky Ridho ada backup cadangan yang sangat baik. Sekalipun kita bermain 3-5-2 pun akan seperti itu, atau 3-4-3. Jadi Rizky Ridho salah satu back
asli Indonesia yang terbaik. Muhammad Ferrari, saya sedikit terkejut, tapi karena ini memang 27, jadi saya pikir Ferrari, sebenarnya bagi saya Ferrari mungkin masih belum cukup tangguh untuk level senior, tapi saya yakin pelatih juga punya pengamatan dan mereka punya kemampuan yang lebih tinggi dari melihat dari sekedar kita netizen yang awam. Kemudian Ramadan Sananta kembali dipanggil mendapatkan panggilan. Anak Riau satu ini, anak putra asli Riau ini memang bisa dibilang sedang on fire katanya di klubnya. Jadi saya pikir nggak heran lah Ramadan itu dipanggil ya. Kemudian Hoki Caraka juga merupakan suatu kejutan ya. Kemudian satu lagi yang saya pikir merasa sangat beruntung dipanggil dan memiliki kesempatan baru adalah Nathan Chuaon. Ya, kita tahu Nathan hampir tidak bermain sudah berbulan-bulan, tapi at least dia tetap dipanggil. Nah, saya nanti akan bahas sedikit kenapa analisis saya Nathan tetap dipanggil. Kemudian Pratama Arhan seperti biasa sedang dapat menit reguler, sangat berkembang, sangat naik grafiknya di klubnya Bangkok United. Kemudian Jay Itses, Il Capitano kita. Kemudian Sandy Walsh yang sekarang sudah mulai mendapatkan tempat, bahkan sudah diperhitungkan sebagai pemain yang sangat vital keberadaannya di Yokohama Marinos. Dan yang terakhir adalah Justin Hubner. Ya, Justin Hubner sangat dibutuhkan juga sebagai either backup atau mungkin pendamping Ivar, Joey Pelipesi ataupun. Jadi ada 27 nama saat ini, 3 nama lagi Joey Pelipesi, Emil Audore Mulyadi dan Dean James akan menyusul. Nah, pertama saya ingin membahas Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari mungkin ingin dilihat lagi oleh Patrick Kluivert dan memang Ferrari memiliki bakat, walaupun bagi saya dibandingkan back-back lain, dia adalah yang masih dalam posisi belum yang terbaik, tapi saya yakin Patrick Kluivert, Alex Pastoors, Danny Lansat, everyone, Gerard Vandenberg, itu mereka memiliki pengamatan yang jauh ke depan yang saya pikir ini menjadi satu kunci ya. Kemudian yang cukup menarik adalah Septian Bagaskara. Septian Satria Bagaskara memang penampilan sedang naik dan oleh Jan Rickering ya, maaf kalau saya salah menyebutnya, oleh Jan Rickering itu pasti merekomendasikan sesuatu kepada coach Patrick Kluivert dan tim, dan mungkin Patrick juga mengatakan kebutuhan kita di sisi A, B, C, D, sehingga Jan Rickering atau oleh Jan Rickering ya, saya kurang tahu, itu memberikan masukan, pasti salah satu pemain dia yang bisa menjawab kebutuhan apa namanya, Jan Older Rickering. Oke, maaf ya, saya baru cek nih. Jan Older Rickering, pelatih Dewa United, pasti merekomendasikan Septian Bagaskara karena saya pikir Septian menjadi satu jawaban dari missing link yang sedang dicari oleh Patrick Kluivert. Mereka sharing lah. Nah, Holland Spreken kemudian akhirnya Jan Older Rickering bilang, this is the guy, you should try. Ya, nggak ada salahnya. Kemudian yang cukup menarik adalah satu lagi bagi saya, tidak masuknya Yakob dan Yance Sayuri, Witan Sulaiman, dan Asnawi Mangko Alam. Jadi saya pikir persaingan di timnas ini memang semakin ketat, semakin tiap posisinya semakin banyak pemain-pemain berkualitas, dan mungkin untuk saat ini memang posisi Asnawi walaupun dia tampil reguler dan cukup baik, mungkin saja belum dianggap cocok atau tepat pemanggilannya pada saat ini oleh tim kepelatihan. Jadi menarik sekali kita melihat susunan pemain-pemain. Witan juga the baby shark gitu ya. Kemudian Yakob dan Yance juga bagi saya sangat disayangkan, tapi pelatih punya pilihan yang terbaik, saya yakin. Nah, jika kita lihat pemain-pemain yang dipanggil ini mayoritas adalah pemain-pemain yang juga dipanggil pada era Sintayong. Saya pikir Patrick Kluivert tidak akan mengambil resiko membongkar habis-habisan saat ini, karena dia juga cuma punya waktu sekitar 2 bulan untuk melihat, pergi ke sana sini gitu bersama timnya dan melihat pemain-pemain ini. Jadi dia tidak akan membongkar terlalu banyak
komposisi semua, dan mungkin yang akan berbeda adalah mungkin formasi dan gaya bermain, filosofi bermain yang diterapkan, dan orang bilang don't change the winning team. Jadi saya consider saat ini winning team adalah yang terakhir ketika pemain-pemain yang mayoritas ditangani oleh Shin Tae-yong. Dan ya sudah pasti satu hal, mereka sangat dewasa, tim kepelatihan, mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Jadi saya lihat kenapa mayoritas pemain yang dipanggil adalah pemain-pemain era Shin Tae-yong, karena memang bisa kita lihat tim ini sudah terbentuk dan tidak mungkin membongkar terlalu banyak ya. Patrick Kluivert tidak akan, dia juga bukan seorang yang mau gambling too much ya, dan dia juga memang orang yang sangat intelijen gitu loh, yang bisa melihat bahwa tim ini tidak bisa dibangun terlalu banyak, tapi diperbaiki sana sini dengan sisipan pemain-pemain. Nah, saya memang sangat menanti apa yang akan terjadi dengan Septien Bagaskara, bagaimana dia akan dimanfaatkan oleh tim. Tapi saya yakin bahwa kali ini belum pernah kita seyakin ini kita akan menang di Australia dan di GBK melawan Bahrain. Jadi satu hal, thank you for watching my video. Satu hal aja yang ingatkan, dukung terus timnas, Sydney kandang Garuda, dan kita Garuda. Pokoknya kami berjanji, saya dan teman-teman lain yang ada di Garuda Australia akan membuat Sydney Football Stadium menjadi seperti kandang Indonesia pada tanggal 20 Maret nanti. So, until next video tomorrow, saya akan bahas prediksi starting 11 ya. Saya akan mencoba prediksi starting 11 beserta opsinya untuk tiap posisi. So keep tune, stay tuned on my channel. Kemudian jangan lupa like videonya, give a comment, setuju apa enggak pernyataan saya hari ini, beri komentar mengenai pemilihan pemain ini, dan juga subscribe ya channelnya, bantu saya. Nanti kita akan menuju 20 Maret sekitar 11 hari lagi, yang pasti saya akan hadir di Sydney Football Stadium, dan saya akan membahas itu di sana dengan beberapa teman-teman yang lain. Saya akan hadirkan di channel ini. Kita berharap bahwa Indonesia bisa mencapai hasil yang terbaik, bisa memenangkan, fokus on the game, and tetap Sydney kandang Garuda dan kita Garuda. Until the next video.